Seorang wanita Tennessee mendapat kejutan terbesar dalam hidupnya pada pagi Natal tahun lalu. Bukan mobil baru di jalan masuk atau perhiasan mewah di bawah pohon. Tidak, sebaliknya, dia mengaku menemukan kamera tersembunyi di kamar tidur dan kamar mandi putrinya yang masih remaja, yang tampaknya merekam momen-momen pribadinya. Dan sekarang, beberapa bulan kemudian, seorang perawat terdaftar telah ditangkap atas dugaan pelanggaran berat ini. Dan kami mendapatkan jawaban langsung dari sheriff sendiri tentang mengapa penangkapan ini memakan waktu begitu lama dan apa yang bisa kita harapkan selanjutnya dalam kasus terhadap Cameron Sanders. Selamat datang di Sidebar, dipersembahkan oleh Law and Crime. Saya Jesse Weber. Baiklah, sebelum kita mulai, saya harus memberitahu Anda tentang sponsor ini, mitra kami. Karena mereka memiliki aplikasi yang menurut saya akan Anda sukai. Namanya Upside. Upside memberi Anda cashback ekstra untuk pembelian sehari-hari seperti bensin, belanjaan, makanan dibawa pulang. Jadi begini caranya. Anda unduh Upside secara gratis. Anda klaim penawaran di salah satu dari lebih dari 100.000 lokasi mereka. Anda membayar seperti biasa dengan kartu Anda. Anda verifikasi pembelian dan begitu saja uang kembali. Jadi misalnya saya perlu mengisi bensin atau ingin membeli makanan dibawa pulang suatu malam. Saya akan mencari penawaran Upside terlebih dahulu. Dan setelah saya belanja, uang muncul di aplikasi saya yang bisa langsung saya transfer ke rekening bank saya. Dan pengguna setia Upside, mereka rata-rata mendapatkan kembali $254 per tahun. Jadi, untuk mulai mendapatkan cashback Anda, klik tautan di deskripsi atau pindai kode QR. Pastikan untuk menggunakan kode promo Sidebar, karena Anda akan mendapatkan bonus tambahan 25 sen untuk setiap galon pada tangki bensin pertama Anda. Cameron Sanders yang berusia 33 tahun adalah seorang perawat di Tennessee. Menurut semua orang, dia sangat baik dalam pekerjaannya. Pada tahun 2020, saat bekerja di Rumah Sakit Baptist Memorial di Memphis, dia mendapat penghargaan Daisy Award yang menurut situs resminya diberikan kepada perawat luar biasa. Menurut halaman Facebook-nya, Sanders mencantumkan tempat kerjanya di Rumah Sakit Umum Jackson-Madison County di Jackson. Tidak jelas apakah ini pekerjaan keperawatan terbarunya, tapi begini ceritanya. Alih-alih menerima penghargaan saat ini, dia justru menjadi sorotan berita karena alasan yang sangat berbeda. Dia telah ditangkap, dituduh diam-diam merekam putri remaja dari wanita yang tinggal bersamanya. Dan para penyelidik mengklaim mereka menemukan ribuan gambar pelecehan seksual anak di ponselnya. Jadi kami meminta affidavit yang diajukan terhadap Sanders di pengadilan Kabupaten Tipton untuk mendapatkan lebih banyak detail tentang kasus ini. Dan itu mengungkapkan bahwa penyelidikan dimulai saat Natal tahun lalu ketika ibu korban menghubungi kantor sheriff Kabupaten Tipton karena dia melaporkan menemukan stop kontak berkamera untuk live streaming via Wi-Fi di kamar tidur dan kamar mandi putrinya yang berusia 15 tahun. Dia tampaknya memberitahu para petugas sheriff bahwa dia mencabut perangkat tersebut ketika dia menyadari ada kameranya, tetapi mengatakan slot SD-nya tidak memiliki kartu SD di dalamnya. Dan menurut affidavit, baik Sanders maupun remaja tersebut tidak berada di rumah pada saat itu. Para deputi dilaporkan menghabiskan waktu berjam-jam mencoba menghubunginya sebelum akhirnya menemukannya di rumah ayahnya. Mereka mengambil ponselnya sebagai barang bukti. Dan apa yang diduga mereka temukan di perangkat itu sungguh mengerikan. Seorang anggota kantor keselamatan dan keamanan dalam negeri Tennessee melakukan ekstraksi digital. Dan surat pernyataan tersebut mengatakan bahwa ponsel itu berisi lebih dari 500 GB data mentah termasuk foto dan video. Dilaporkan ditemukan di perangkat itu lebih dari 116.000 gambar telanjang dan lebih dari 4.000 video telanjang. Dan dari jumlah tersebut, hampir 10.000 gambar dan video diduga merupakan CSAM, materi pelecehan seksual anak. Besarannya saja jika Anda menganggap tuduhan ini benar, sungguh luar biasa. Menimbulkan banyak pertanyaan yang akan saya bahas, seperti sejak kapan materi ini ada, bagaimana dia bisa diduga mengumpulkannya, apakah hanya tentang anak berusia 15 tahun, orang lain juga, apakah mereka sudah diberitahu? Saya punya banyak pertanyaan terkait tuduhan-tuduhan ini. Sekarang, para detektif juga meminta bantuan dari TBI, Biro Investigasi Tennessee. Dan menurut affidavit, temuan awal dari agen khusus menemukan 10 video korban berusia 15 tahun sedang mandi, serta lebih dari 2.000 gambar dan video yang dalam surat pernyataan disebut sebagai kutipan fotografi ilegal. Sebagai bagian dari penyelidikan, para agen berbicara dengan korban yang diduga ini. Dan saya akan memberitahu Anda, disitulah segalanya mulai berubah lagi. Jika Anda melihat pada surat pernyataan tertulis, kutipan, selama wawancara forensik pada hari Selasa 26 Maret 2026, korban mengonfirmasi keberadaan kamera tersembunyi di kamar tidur dan kamar mandi di kediaman Cameron Sanders.
Selain itu, dia mengungkapkan bahwa saat usianya sekitar 13 hingga 14 tahun, Cameron memberinya iPad untuk digunakan, tetapi iPad itu harus tetap berada di rumahnya. Dia menyatakan bahwa mereka sedang dalam proses mengatur Apple ID miliknya di iPad tersebut, ketika Cameron meninggalkan ruangan dan meletakkan iPad itu dalam keadaan terkunci, tetapi menghadap ke atas di sampingnya di sofa. Cameron telah memberinya kode sandi, jadi dia membuka tablet tersebut dan melihat foto Cameron yang benar-benar telanjang. Dia menyatakan bahwa dia langsung mengunci iPad tersebut dan meletakkannya kembali. Kutipan, berdasarkan pernyataan saksi, bukti fisik, dan pengamatan di lokasi kejadian, Cameron Scott Sanders didakwa dengan satu tuduhan masing-masing atas pemotretan tidak sah yang diperberat terhadap anak di bawah umur, satu tuduhan masing-masing atas fotografi ilegal, dan satu tuduhan masing-masing atas permintaan kepada anak di bawah umur melalui media elektronik. Jadi, para deputi, mereka menangkap Sanders berdasarkan surat perintah kejahatan pada tanggal 31 Mei. Beberapa bulan kemudian, mereka melaksanakan surat perintah penggeledahan di rumahnya, menurut siaran pers dari kantor sheriff dan catatan pengadilan Kabupaten Tipton. Sanders juga telah didakwa atas kepemilikan narkotika golongan 2, khususnya morfin dan hidromorfon, yang merupakan opioid yang digunakan untuk mengobati rasa sakit. Kepemilikan obat-obatan golongan 4, khususnya Xanax dan Marazepam, serta kepemilikan senjata api secara ilegal saat melakukan tindak kejahatan berbahaya. Menurut kantor sheriff, mereka menemukan 8 senjata api yang disimpan bersama obat-obatan tersebut. Dan sheriff mengatakan perawat tersebut ditahan dengan jaminan sebesar $250.000. Dalam sebuah unggahan di halaman Facebooknya, sheriff menulis, "Kita akan segera membahasnya. Saya bahkan tidak tahu harus mulai dari mana." Tuduhan dalam kasus ini sangat mengganggu dan menghantam inti dari tanggung jawab kita untuk melindungi anak-anak dan remaja kita. Eksploitasi anak dalam bentuk apapun adalah perbuatan yang patut dicela. Fakta bahwa Sanders bekerja dalam profesi yang dipercaya untuk merawat orang lain membuat tuduhan ini semakin memprihatinkan. Biarlah ini menjadi pengingat bahwa mereka yang memangsa atau mengeksploitasi anak-anak kita tidak memiliki tempat di komunitas kita. Kami akan menggunakan semua sumber daya yang tersedia untuk melindungi anak-anak kita dan menuntut pertanggungjawaban para pelaku. Baiklah, sekarang saya ingin mendengar langsung dari pria itu sendiri. Bersama saya ada Sheriff Shannon Beasley untuk membicarakan kasus yang sangat mengkhawatirkan dan sangat mengganggu ini. Senang bertemu dengan Anda, Pak. Pertama-tama, mari kita mulai dari sini. Bagaimana keadaan ibu dan anak perempuannya saat ini? Anda tahu, jelas mereka telah menjadi korban dari semua ini. Tapi sebenarnya mereka cukup baik, sangat mendapat dukungan, dan mereka bersemangat. Ketika saya bilang bersemangat, maksudnya tentang proses penuntutan. Mereka melihat bahwa kasus ini sedang berjalan maju dan bukti-bukti yang sudah kami temukan sejauh ini. Jadi di luar penderitaan yang mereka alami, mereka tetap menjadi pendukung yang luar biasa. Dan kami bekerja sama dengan mereka dengan baik. Apakah ini benar-benar mengejutkan? Maksud saya, jika tuduhan ini benar dan apa yang dituduhkan kepadanya, apakah ini benar-benar mengejutkan bagi mereka? Apakah mereka pernah melihat tanda-tanda seperti ini sebelumnya? Tidak. Mereka sama sekali tidak punya indikasi apapun. Sampai sang ibu curiga terhadap beberapa barang yang dikirim ke rumah yang terlihat seperti stop kontak listrik. Dan ternyata barang-barang itu sebenarnya adalah kamera yang dipasang oleh tersangka kita di kamar mandi dan kamar tidur gadis berusia 15 tahun itu. Apakah ada indikasi bagaimana dia bisa melakukan semua ini, mengatur semuanya tanpa terdeteksi lebih awal? Ya, Anda tahu, saya rasa tidak butuh banyak usaha hanya untuk mengganti penutup stop kontak atau apapun itu. Itu hanya butuh sedikit waktu saja. Kamera jenis ini sudah mendukung Wi-Fi, jadi tidak perlu melakukan apa-apa selain memasangnya dan menghubungkannya ke Wi-Fi di rumah itu. Apakah Sanders sudah mengatakan sesuatu sejak dia ditangkap? Tidak, dia belum mengatakan apa-apa. Jadi dia langsung minta pengacara. Maksudku, itu yang terjadi? Benar, begitu kami mulai mencoba melakukan wawancara dan membacakan hak Miranda padanya, dia langsung meminta pengacara. Perilaku manusia. Apakah dia terlihat terkejut saat ditangkap atau justru tidak terlalu kaget dan malah terlihat menantang? Tidak juga, dia tidak terlihat terkejut. Dan menurut saya, itu karena semua ini dimulai pada pagi hari Natal tahun lalu. Dan para deputi yang pertama kali menanggapi panggilan itu berhasil mengamankan ponselnya saat itu juga. Jadi saya rasa dia mungkin sudah tahu apa yang ada di ponsel itu. Dia tahu apa yang ada di ponsel itu dan dia tahu bahwa kemungkinan besar kami akan menemukan itu. Jadi menurut saya, dia tidak sepenuhnya terkejut saat ditangkap, sejujurnya. Saya ingin Anda meluruskan sesuatu untuk para penonton atau pendengar kami yang mungkin punya banyak pertanyaan. Karena mereka berkata, tunggu dulu,
Ada jeda waktu antara ibu remaja itu melaporkan kamera dan saat Sanders ditangkap. Bisakah Anda jelaskan kenapa ada keterlambatan itu? Bisakah Anda jelaskan apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Tentu, seperti yang saya katakan pagi Natal tahun lalu, dan ini baru saja terungkap sekarang. Tapi alasannya, ada beberapa alasannya. Pertama, kami harus mendapatkan surat perintah penggeledahan untuk masuk ke ponselnya. Setelah surat perintah penggeledahan itu dijalankan, itu dilakukan dengan bantuan Homeland Security. Dan ketika kami mulai melihat jumlahnya, ternyata jelas itu bukan hanya anak 15 tahun saja. Ada lebih dari 100.000 gambar dan video yang berhasil ditemukan hanya dari satu perangkat ini. Jadi kamu tahu, kita hanya punya satu kesempatan untuk melakukannya dengan benar. Jadi kita tidak ingin terburu-buru mengambil keputusan apapun. Pada titik ini kami belum memiliki, dan jelas ibu serta korban berusia 15 tahun itu sudah pindah dari rumah. Jadi tidak ada urgensi bahwa mereka dalam bahaya lebih lanjut pada saat itu. Dia tidak pernah menelpon untuk mengeluh bahwa dia menguntit atau mencoba mengejarnya atau hal semacam itu. Jadi tidak ada urgensi bahwa dia bersikap kasar tentang hal itu atau mencoba, seperti yang saya katakan, menguntitnya atau melakukan sesuatu padanya. Jadi ketika kami melihat jumlah gambar, sebenarnya dibutuhkan bantuan dari Keamanan Dalam Negeri dan Biro Investigasi Tennessee untuk membantu kami mengekstrak semua video dan foto tersebut. Dan ketika Anda melihat lebih dari, seperti yang saya katakan, lebih dari 100.000 gambar dan video, itu membutuhkan banyak waktu untuk mengunduh informasi tersebut, menelusuri, melihat jenis kasus atau jenis tuduhan apa yang perlu diajukan, berapa usia para korban. Dan kami masih menerima, bahkan sejak siaran pers dikeluarkan, kami menerima beberapa orang yang maju, wanita lain yang maju ingin tahu apakah mereka juga telah menjadi korban. Saya memang ingin menanyakan itu kepada Anda, jadi mari kita mundur selangkah. Anda mengatakan melalui penyelidikan ini Anda menemukan CSAM dari anak-anak lain. Dan jika memang begitu, siapa orang-orang ini? Apakah orang-orang ini dikenal oleh Sanders? Apakah mereka orang asing? Bisakah Anda memberikan petunjuk apakah saya benar dalam memahami apa yang ditemukan oleh penyidik Anda? Ya, jadi ada berbagai berkas dari berbagai hal. Kami menemukan ada video-video yang terhubung ke dark web yang telah dia cari dan unduh dari dark web, diduga berisi anak-anak. Jelas, beberapa dari video tersebut, bahkan dalam sistem federal, video-video itu harus diverifikasi bahwa orang dalam video itu benar-benar berusia di bawah 18 tahun. Sekali lagi, itu kadang-kadang juga memerlukan waktu untuk memverifikasi usia orang-orang yang ada di dalam video tersebut. Dan kemudian, ada juga beberapa video yang sangat jelas bahwa mereka jauh di bawah usia 18 tahun. Jadi menurut saya, yang kita lihat di sini, kita memiliki korban dewasa yang tampaknya menjadi korban fotografi ilegal tanpa sepengetahuan mereka. Tidak tahu bahwa mereka sedang difoto atau direkam di tempat umum, tempat kerja, hal-hal seperti itu. Bisakah Anda memberitahu kami apakah pihak federal terlibat? Bukan hanya Anda menyebutkan Keamanan Dalam Negeri terlibat dalam penyelidikan, tapi apakah kita sedang membicarakan kemungkinan dakwaan federal untuk Sanders? Tentu saja, terutama saat ini, yang kami ketahui dan dengarkan setelah surat perintah penggeledahan, kami menemukan 4 atau 5 perangkat elektronik lagi yang sekarang sedang kami siapkan surat perintah penggeledahan untuk memeriksa perangkat-perangkat tersebut juga. Jadi kami mungkin akan menemukan lebih banyak bukti di sini. Jelas, itu belum diketahui. Tapi ya, kami sudah memberi pengarahan kepada pihak federal. Mereka sangat tertarik, terutama pada anak berusia 15 tahun itu. Karena sebenarnya dia sedang memproduksi saat merekam video anak berusia 15 tahun yang telanjang itu. Kamu tahu, pada saat itu dia sedang memproduksi pornografi anak. Jadi itu jelas masuk dalam ranah sistem federal. Dan mereka sangat-sangat tertarik dengan hal itu. Apakah dia membagikannya? Apakah kamu tahu apakah dia membagikannya kepada siapapun? Kamu tahu, kami belum tahu. Kami masih menunggu bantuan dari Keamanan Dalam Negeri dan TBI untuk mendapatkan informasi itu. Jadi saya belum tahu apakah kita sudah punya jawabannya 100% saat ini. Apakah Anda tahu apakah Sanders masih bekerja sebagai perawat selama penyelidikan ini berlangsung? Ya, dia masih bekerja. Apakah itu mengkhawatirkan? Maksud saya, apakah dia dituduh melakukan aktivitas ilegal apapun yang berkaitan dengan pekerjaannya di rumah sakit dengan pasien atau hal semacam itu? Anda tahu, saya rasa beberapa orang yang sudah menelpon sejak siaran pers, saya rasa beberapa dari mereka mungkin adalah rekan kerja yang pernah bekerja dengannya dan ingin tahu. Sekali lagi, mereka tidak curiga, tapi mereka ingin tahu.
Jadi kami harus melalui ribuan foto untuk mencoba mengidentifikasi apakah mereka mungkin seorang tersangka, maksud saya korban. Jelas, kami menggunakan TBI dan Homeland Security untuk membantu kami melakukan itu dengan pengenalan wajah dan sebagainya. Jadi Anda tahu, kasus ini akan terus berkembang untuk beberapa waktu ke depan. Tapi sejauh menyangkut tempat kerja, saya tidak tahu persis berapa banyak gambar atau jenis gambar apa. Saya tahu. Saya jelas belum pernah melihat gambar-gambar itu secara pribadi. Saya mengerti ada beberapa gambar dari tempat kerja. Kamu tahu, satu hal tentang bidang medis kita adalah, ini sama seperti bidang lain. Satu orang yang buruk bisa membuat semuanya terlihat buruk, kan? Tapi kami mendukung bidang medis kami, para perawat kami. Dan hal ini seharusnya tidak membuat seluruh profesi ini menjadi buruk. Benar. Ya, memang kelihatannya tidak baik. Saya mengerti itu. Tapi tidak masalah apakah itu penegak hukum, pendeta, perbankan, media. Bisa saja Anda tahu, setiap profesi pasti ada sebagian kecil orang yang mencoreng nama baik profesi itu. Tapi tidak adil untuk mengatakan bahwa seluruh profesi seperti itu. 100% tidak benar. 100%. Saya akan katakan, Anda tahu, pemberi kerjanya akan menghadapi beberapa pertanyaan sulit tentang praktek perekrutan di sini. Tapi itu poin yang berbeda. Izinkan saya bertanya pada Anda, apakah ada indikasi yang bisa Anda sampaikan kepada kami tentang apa yang diduga ada di perangkatnya? Atau perangkat-perangkatnya? Seberapa lama usianya? Apakah itu dari 2 tahun terakhir, 3 tahun, 5 tahun, atau 10 tahun lalu? Saya rasa itu memang menjadi sebuah pertanyaan, dan pertanyaan yang menarik. Jika tuduhannya benar, sudah berapa lama dia mengumpulkan atau memproduksi materi ini? Anda tahu, saya rasa dengan saya pribadi belum pernah mendengar tanggal pasti sejak kapan itu dimulai, tapi saya rasa dengan banyaknya data digital yang kita miliki, kemungkinan ini sudah berlangsung cukup lama. Anda tahu, saya berani mengatakan setidaknya sudah 1 tahun. Kami tahu bahwa kamera tersembunyi di dalam rumah itu dibeli dan dipasang, saya yakin pada bulan November tahun lalu. Dan butuh waktu sekitar sebulan bagi sang ibu sebelum dia menemukan kamera-kamera tersembunyi itu. Dan tolong koreksi saya jika saya salah. Dia hanya didakwa satu tuduhan untuk masing-masing kejahatan seksual itu, benar? Maksud saya, kenapa hanya itu? Apakah Anda mengharapkan dakwaan tambahan dari negara bagian? Kami memang mengharapkan dakwaan tambahan akan diajukan. Ini adalah langkah pertama dari proses peradilan untuknya. Kami sudah cukup dengan gambar-gambar itu. Kami merasa cukup yakin, terutama dari satu perangkat yang kami miliki saat itu, kami berhasil mengekstrak semua informasi tersebut. Izinkan saya mengatakan ini, dengan jumlahnya, terutama dalam sistem federal dan di tingkat negara bagian, jumlah gambar yang Anda miliki dapat menentukan seberapa tinggi rentang hukuman Anda. Jadi tidak harus persis, misalnya, kami menuntut Anda dengan 1000 kasus pelecehan seksual anak atau fotografi ilegal atau apapun itu. Itu bisa menjadi satu dakwaan dan semuanya bisa berada di bawah payung berapa banyak gambar yang ada. Anda tahu, dan disitulah rentang hukuman tertinggi Anda. Dan kemudian, hal tentang ini adalah dengan aturan Truth in Sentencing di Tennessee. Ini termasuk dalam dakwaan terkait anak seperti ini masuk dalam rentang waktu 100%. Jadi berapapun hukuman yang dia terima, dia harus menjalani hingga 100% dari masa hukuman negara bagian. Dan tentu saja Anda tahu dalam sistem federal itu memang 100%. Dan Anda tahu dari yang saya pahami setidaknya di sisi federal saat ini dengan pembuatan video-video yang dia buat itu dan bukan hanya mendistribusikannya jika dia mendistribusikan tapi hanya dari produksinya saja. Dari yang saya pahami dia menghadapi sekitar 30 tahun di sistem federal. Atau kamu tahu menurut mereka. Lalu, bagaimana dengan tuntutan negara bagian yang dia hadapi? Apakah kamu tahu apa yang mungkin dia hadapi? Kemungkinan besar akan kurang lebih sama. Wow. Banyak panggilan kami seperti itu, sangat dekat jangkauannya dengan sistem federal dan di sini di Tennessee. Jadi ya, dia menghadapi hukuman yang sangat berat. Maksud saya, memang seharusnya begitu. Semua orang benar, punya hak atas proses hukum yang adil. Saya mengerti itu. Tapi kadang-kadang ada kasus seperti ini, dan ini salah satunya, di mana buktinya benar-benar sangat kuat. Tidak ada keraguan lagi. Kalau kamu lihat komentar di Facebook, maksud saya orang-orang di sini di Tipton County sudah siap untuk menghukumnya di alun-alun pengadilan, kamu tahu. Jadi ketika kamu mulai berurusan dengan anak-anak, orang-orang sangat serius menanggapinya dan memang seharusnya begitu. Menarik bahwa kamu bilang orang-orang mulai menghubungi. Seperti setelah dia ditangkap, sekarang orang-orang mulai menghubungi.
Jika ada hal lain yang bisa kamu ceritakan tentang itu dan aku tidak tahu bagaimana cara kerjanya, apakah timmu, Departemen Keamanan Dalam Negeri, mereka sedang memeriksa gambar-gambar ini, mereka sedang memeriksa video-video ini. Apakah mereka sudah menghubungi korban-korban lain yang diduga dan menjelaskan apa yang ditemukan? Aku tidak tahu bagaimana cara kerjanya. Jadi banyak dari mereka ini, banyak dari orang-orang ini yang tidak curiga. Kami bahkan tidak mengenal mereka. Jadi itu akan membutuhkan semacam kemampuan pengenalan wajah. Jadi detektif utama kami di sini, beberapa wanita yang telah menelpon dan merasa khawatir apakah mereka telah menjadi korban atau tidak, tanpa sadar menjadi korban. Detektif tersebut telah meminta mereka, bisakah Anda mengirimkan foto diri Anda untuk pengenalan wajah? Dan kami akan meminta Departemen Keamanan Dalam Negeri dan TBI untuk memeriksa itu melalui sistem mereka dan melihat apakah mereka dapat mencocokkan dengan foto atau video apapun. Sheriff, saya hanya ingin menutup ini dengan berbicara dari sisi kemanusiaan di sini. Kalian adalah pahlawan. Kalian penegak hukum, melakukan pekerjaan yang luar biasa. Kalian melihat yang terburuk dari yang terburuk. Melihat apa yang dijelaskan di sini, oke, harus melihat video-video ini, melihat gambar-gambar ini, menganggap tuduhan-tuduhan ini benar. Sekali lagi, Sanders dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah. Tapi, saat harus melihat materi seperti ini, seberapa sulit bagi penegak hukum untuk melihat dan menilai hal ini? Sangat sulit, benar-benar sulit. Kamu tahu, saat kita mulai membicarakan anak-anak dan mereka menjadi korban kejahatan seperti ini, pembunuhan tetaplah pembunuhan, saya paham itu. Tapi tidak ada yang lebih buruk dari ini. Saat seseorang menyimpan dan memiliki materi seperti itu, apalagi yang melibatkan anak-anak. Tapi dengar, jumlah gambar-gambar itu, dan bukan hanya detektif kami, tapi juga Keamanan Dalam Negeri dan TBI, setiap kasus ada korbannya. Dan setiap kasus, para detektif ini harus melewatinya. Mereka harus mempersiapkan diri untuk sidang. Mereka harus memahami apa yang mereka lihat. Dan hanya untuk melihat gambar-gambar itu, kau tahu, aku pernah menangani kasus-kasus seperti itu sebagai detektif. Dan tidak ada yang baik dari itu. Dan itu membebani dirimu. Itu bisa mempengaruhi mentalmu. Dan kami berusaha memperhatikan kesehatan mental para detektif kami, terutama yang menangani kasus-kasus seperti pornografi anak atau pelecehan seksual anak. Karena memang begitu adanya. Itu adalah kasus yang sangat berat untuk para detektif yang menanganinya. Dengar, Sheriff, terima kasih sudah datang dan menjelaskannya. Terima kasih atas kerja luar biasa yang telah Anda dan tim Anda lakukan. Sekali lagi, Anda benar-benar menjelaskan betapa tidak mudahnya hal ini. Tapi Anda tahu, ini adalah perkembangan besar. Sheriff Shannon Beasley, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk datang ke sini di Sidebar untuk menjelaskan situasinya. Terima kasih sudah mengundang saya, kami menghargai Anda. Dan itu saja yang bisa kami sampaikan untuk Anda saat ini di Sidebar semuanya. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Dan seperti biasa, silakan berlangganan di YouTube, Apple Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda. Anda juga bisa menonton kami di Peacock milik NBC. Jika Anda ingin mengikuti saya di X, Instagram, acara saya di News Nation, Jesse Weber Live, Senin sampai Jumat pukul 11 malam waktu timur. Sampai jumpa di lain waktu semuanya.